welcome back to my YouTube channel Nina Eliana. Nah, di sharing kali ini kita sudah kehadiran alumni angkatan 12. Di sini ada Kak Nabila. Gimana kabarnya nih Kak? Baik Ibu. Oke. Kuliahnya lancar kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita mulai mungkin Kak Nabila sapa dulu adik-adiknya yang nonton dan perkenalkan dirinya. Oke. Halo semua, kenalin aku Nabila dari angkatan angkatan 12 dari IPS 1, anaknya Bu Mami. Oke. Halo Bu Mami. Aku kuliah di UI, alhamdulillah, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Oke, jadi Kak Nabila ini angkatan 12, anaknya Bu Mami, 12 IPS 1 dan kuliah di Administrasi Negara Universitas Indonesia ya. Tentunya kalian tahu lah Universitas Indonesia. Nah, mungkin hari ini kita mau membahas tentang administrasi negara nih, berarti bersama Kak Nabila. Sebelum kita lebih jauh lagi tentang administrasi negara, Ibu mau tanya dulu nih, Nak. Kan Kak Nabila ini sekarang jurusan administrasi negara. Dulunya itu diterima di Universitas Indonesia atau UI jurusan administrasi negara ini jalur apa sih Kak? Waktu itu aku keterima di jalur SBM. Di SBM, oke. Nah, sebelum jalur SBM itu kan ada banyak banget jalur Kak. Nah, Kak Nabila nih mengikuti beberapa jalur yang mungkin sebelum SBM dan diterima atau mengikuti terus gagal atau gimana Kak? Ada yang diterima, ada yang gagal juga. Oke, boleh ceritain Kak? Waktu itu aku pernah kan SNM nih Bu. SNM aku daftar UGM dua-duanya. UGM dua-duanya. Jurusannya apa tuh? Jurusannya yang pertama itu politik dan pemerintahan, yang Politik kedua dan pemerintahan. Antropologi. Antropologi, tapi di SNM gagal. Ya, kemudian gagal. setelah SNM Kak Nabila coba apa lagi nih? Pernah coba UIN juga, UIN. yang S1. Terus jalur rapotnya UGM juga ada kayaknya. Iya, PB Usma. Ya, itu juga terima sama buat politeknik yang PMDK. PMDKPN. Zamannya Kak Nabila tuh namanya PMDKPN. Kalau sekarang namanya SNMPN. Gitu. Nah, itu ada yang diterima? Ya, kalau PMDKPN alhamdulillah keterima juga di PNJ. Di PNJ dapat jurusan apa Kak? Mais. Jurusan Mais gitu. Nah, tapi ternyata dapat SBM di UI Administrasi Negara. Oke, jadi jalurnya SBMPTN. Lalu Ibu mau tanya lagi, alasannya Kak Nabila akhirnya pilih administrasi negara itu apa sih? Alasannya sebenarnya ini sih Bu, skor gitu, kayak nimbang-nimbang dari skor SBM. Terus pengen masuk, tadinya pengen masuk HI, cuman gak pede dengan skornya. Terus pengen masuk hukum juga, hukum UI kan kayak terlalu ngeliatnya kayak terlalu besar gitu. Jadi kan kerja lumayan tinggi ya. Terus yaudah deh jadinya ngambil yang dekat-dekat gitu, yang masih satu keilmuan, terus yaudah administrasi negara. Tapi pas udah masuk ternyata kalau misalnya ngambil hukum kayaknya masih masuk deh. Oke, nah itu nanti kita bahas ya. Jadi alasannya sebenarnya karena mempertimbangkan dari skor UTBK. Karena for your information bahwa di tahun 2019 angkatannya Kak Nabila nih, angkatan 12 itu pada saat itu untuk kalian yang mendaftar SBMPTN skor UTBK-nya tuh keluar kurang lebih 10 hari setelah ujian, kalau nggak salah ya. Iya. Jadi Kak Nabila ini, angkatannya Kak Nabila nih agak beruntung ya, karena ujian UTBK dan boleh ujian UTBK tuh maksimal 2 kali ya. Terus setelah UTBK kemudian kurang lebih 10 hari ke depannya bisa mendapatkan skor UTBK dari LTMPT, jadi kayak berupa sertifikat gitu. Sehingga pada saat mendaftar SBMPTN angkatannya Kak Nabila ini bisa menimbang-nimbang dengan skor saya yang seperti ini, atau skor saya di UTBK pertama segini, UTBK keduanya segini, atau cuma mengikuti satu kali UTBK sekian gitu nilainya, skornya. Kita bisa mempertimbangkan nih kira-kira yang relate atau yang kira-kira yang masuk akal nilai dengan nilai segini diterima di universitas mana gitu ya Kak ya. Jadi ada poin plusnya gitu, sehingga tadi akhirnya itu yang jadi pertimbangan Kak Nabila, antara hubungan internasional sama administrasi negara ini hampir relate lah, rukun ilmu yang sejenis gitu kan, jadinya akhirnya interest. Tapi sebenarnya emang minat kan tapi minat sih politik pemerintahan ya, pokoknya yang hal-hal yang berbau politik pemerintahan ya masih sama gitu. Nah, kemudian kita pengen tahu lebih lanjut nih, sebenarnya apa sih Kak yang dipelajari di administrasi negara itu sendiri dan apakah sulit? Kalau
Kalau di UI sendiri administrasi negara itu lebih belajar ke kebijakan publik ya. Kebijakan publik, terus juga belajar tentang reformasi birokrasi, pemerintahan pusat daerah juga belajar, terus ada juga collaborative governance. Nah mungkin apa ya, kalau misalnya diambil kalimat atau kata yang simpelnya itu belajar tentang what governments choose to do and or not to do. Jadi ya ini juga sebenarnya bisa dikatakan relate sama hubungan internasional, ilmu pemerintahan, ilmu politik gitu. Makanya itu yang membuat Nabila jadi interest ya. Lalu apa bedanya Kak sama tadi kan ada ngomongin kebijakan publik. Apa bedanya administrasi negara dengan administrasi publik? Kalau bedanya sebenarnya saya sendiri kurang tahu ya, karena saya nggak belajar administrasi publik. Tapi setahu saya sih sama aja. Mungkin bedanya itu setiap universitas itu mata kuliah atau SKS-nya tuh beda-beda. Jadi mata kuliah unggulannya yang membedakan ya. Gitu. Nah kemudian apa sih Kak suka dukanya kuliah di jurusan ini? Sukanya lingkungannya tuh kompetitif banget. Tapi selain kompetitif mereka juga nggak pelit ilmu. Jadi kayak kita minta bantuan, minta ajarin tuh mereka open banget, mau banget ngajarin, terus juga bisa ketemu sama orang-orang hebat, mungkin bisa ini juga sih punya exposure internasional yang lebih juga, karena banyak kuliah tamu yang dosen-dosennya dari luar negeri. Itu juga sukanya sih. Kalau dukanya ya lumayan sih, karena tadi kan lingkungannya kompetitif juga ya, jadi ya gitu deh, kayak beda banget lah sama SMA. Terus juga mungkin ini sih Bu, kayak kita harus prepare sebelum kelas, harus prepare sebelum apa-apa tuh harus prepare, bahkan sebelum kerja kelompok aja tuh harus prepare. Yang di prepare itu apa sih? Sebenarnya baca materi, belajar apa yang pengen dipelajari itu sih Bu. Soalnya kalau misalnya kerja kelompok nih, karena kan mahasiswa sibuk kan ya buat organisasi dan lain-lain, jadi pas kerja kelompok itu jadi kayak kita udah punya gitu kita udah nyari, kita udah punya, nanti pas kerja kelompok ya udah tinggal di share masing-masing apa yang didapat gitu. Kan kalau misalnya nunggu pas kerja kelompok masih nyari-nyari itu kan kayak ya, dan itu buang-buang waktu juga ya. Jadi suka dukanya balance lah ya. Semua pasti ada suka ada dukanya gitu kan. Nah lalu kalau kita ngomongin prospek kerjanya dari sebuah jurusan administrasi negara, yang Nabila tahu nih apa sih prospek kerjanya? Kalau prospek kerjanya, kalau yang pasti jadi PNS sih Bu. Tapi dari cutting saya itu banyak juga yang wirausaha juga ada, tapi di organisasi internasional juga ada, kayak di NGO juga, terus staf ahli DPR, peneliti juga banyak kayak di Indef gitu. Jadi sebenarnya banyak ya, cuma mungkin ini agak kurang familiar buat anak-anak. Jadi ini belajarnya apa sih Bu gitu, terus apa sih nanti prospek kerjanya, karena ini yang biasanya ditanyain sama anak-anak. Lalu kita ngomongin tadi prodi administrasi negara itu sendiri kan tadi nggak terlalu familiar ya di telinga awam gitu kan ya. Nah sebenarnya di administrasi negara ini prodinya ada di universitas mana aja sih Kak yang Nabila tahu? Kalau yang aku tahu selain di UI itu ada di Unbrau, semua namanya administrasi publik ya. Oh iya, kalau di Unbrau administrasi publik. Terus kalau di UGM juga ada yang sejenis, namanya itu manajemen kebijakan publik kayaknya. Nggak salah. Terus mungkin selebihnya yang sama-sama kayak ilmu pemerintahan. Kayak di UNSUD juga ada ilmu administrasi negara. Jadi ada di UI, Unbrau, mungkin UGM, kemudian UNSUD ya yang Nabila tahu. Dan nanti mungkin kalian bisa cari referensi dari Google mungkin searchnya, atau dari bacaan-bacaan dan sumber lain yang gimana aja sih administrasi negara, walaupun kurang familiar atau walaupun masih terbilang jarang, tapi sebenarnya ini prospek kerjanya bagus dan yang dipelajari pun tadi menarik ya Kak ya, karena cakupannya luas gitu ternyata ya, luas. Ibaratnya tadi Bu dengar kayak hubungan internasionalnya masuk, kemudian politiknya ada, pemerintahannya dapat, publiknya juga dapat gitu ya, semuanya dipelajari gitu. Nah kemudian nih Kak, mungkin ada nggak sih hal yang menurut Kak Nabila ini unik gitu, atau ada kekhasannya sendiri dari administrasi negara yang mungkin menurut Kak Nabila nih kalau di prodi lain nih kayaknya nggak dapetin ini, atau mungkin apa sih yang bisa Kak Nabila sampaikan kemenarikannya atau poin
khususnya poin pentingnya, poin plusnya yang bisa mungkin adik-adiknya masih galau gitu kan, pilih jurusan mungkin ini bisa jadi insight tersendiri buat mereka. Itu akhirnya tertarik dan ingin masuk ke jurusan Kanabila. Mungkin karena ilmu administrasi negara itu lebih generalis ya, terus multidisiplin juga. Kan tadi mungkin dasarnya kebijakan publik nih Bu. Nah, tapi kan kebijakan publik itu banyak banget kan jenisnya, dan kayak pemerintah itu mengatur urusan masyarakat tuh banyak banget, dari lingkungan, ekonomi, kesehatan dan lain-lain. Nah, jadinya kita kalau misalnya lagi mau studi kasus tentang suatu hal, misalnya tentang lingkungan hidup, kita harus belajar juga tentang lingkungan hidupnya, ekosistemnya kayak gimana dan lain-lain. Begitu juga ekonomi, kita harus tahu ekonominya kayak gimana, statistik ekonomi Indonesia, kondisi ekonomi Indonesia bagaimana. Terus waktu yang COVID kemarin Bu, itu semua UTS, UAS, paper semua beralih jadi COVID semua. Jadi kayak kita benar-benar apa ya, kalau bisa bilang udah enak deh sama COVID. Jadi ngomongin ini ya, ngomongin fenomena yang sesuai yang relate yang mau kita pelajari gitu, ruang lingkupnya. Iya benar, jadi kayak harus update gitu, harus update informasi lalu. Ya. Terus ya ini yang tadi COVID itu, jadi ya kita cari tahu COVID itu apa, terus kita juga belajar administrasi rumah sakit itu bagaimana dikaitin sama kebijakan publik. Jadi kalau misalnya kata anak negara nih Bu, kayak semakin banyak negara ini banyak masalahnya, maka kelasnya makin panjang, terus tugasnya makin banyak. Oke. Jadi semakin masalahnya banyak, semakin perkuliahannya panjang ya, tugasnya banyak ya. Karena itu tugas dan PR dari seorang calon sarjana administrasi negara. Nah, kalau untuk gelarnya sendiri apa sih Kak? Kalau di UI sendiri SIA, Sarjana Ilmu SIA ya gitu. Kalau di universitas lain apakah sama? Apa mayoritasnya? Mungkin beda-beda ya Bu, ada yang mungkin esos, sosial. Oh ya, tergantung dia masuk ke fakultasnya. Iya. Oke. Nah, kemudian kalau dari Kanabila sendiri, tadi kan kita udah ngomongin prospek kerja nih. Kalau dari Kanabila pribadi nih, sebenarnya pengen setelah lulus nih, harapannya atau cita-citanya atau angan-angannya atau gambarannya nih, kan sudah pasti ketika kita kuliah tuh pasti kita sudah ada gambaran setelah lulus saya mau jadi apa, mau bagaimana, kan udah ada di pandangan kita. Nah, Kanabila sendiri pengennya seperti apa setelah lulus atau pengen jadi apa? Kalau setelah lulus sebenarnya kalau yang relate sama keilmuan mungkin ya PNS, tapi kan kalau PNS kan harus CPNS. Ya sudah itu sih, itu kenapa PNS. Tapi kalau dari aku sendiri, aku tuh pengen di UN sih Bu. Di UN. Kenapa? Karena pengen lebih bisa keluar aja gitu. Pengen lebih dapat exposure internasional juga. Itu sih Bu. Terus pengen ya belajar aja biar lebih, pengen jadi talent global lah istilahnya. Jadi pengen apa ya, lebih mengembangkan dirinya, mungkin lebih apa ya, bisa lebih explore juga ya, sama kalau kita di situ-situ aja mungkin akan stuck di situ. Nah, karena bilangnya tipenya yang pengen lebih struggle di luar gitu ya sih Kak. Oke. Nah, apalagi nih Kak yang menarik dari administrasi negara? Apalagi ya, mungkin itu sih, jadi yang tadi dibilang kan emang udah ada SKS-nya, tapi pelajaran apa yang kita pelajari itu tuh disesuaikan dengan kondisi negara, kondisi Indonesia tuh sekarang kayak gimana. Jadi harus selalu update sih Bu. Kayak saya pernah presentasi terus tiba-tiba pertanyaannya berita yang baru keluar kemarin, terus kayak ya udah, jadi harus cari dulu gitu. Jadi harus benar-benar sering baca dan sering dengar berita ya. Jadi bukan cuma baca atau dengar atau nonton akun gosip. Itu kemudian mungkin ada tips dan pesan dari Kanabila untuk adik-adiknya nih yang nonton, yang pengen ngambil jurusan yang sama dengan Kanabila, administrasi negara, atau mungkin yang masih galau. Oke. Kalau misalnya mau ambil ilmu administrasi negara, mungkin bisa dicari dulu sih, cari tahu dulu di universitas yang kamu tuju itu SKS-nya apa aja. Soalnya waktu saya masuk UI ini Bu, semester 1 itu belajarnya akuntansi, pajak. Maksudnya saya masuk administrasi negara kan nggak ada bayangan sama sekali nih akan belajar ekonomi teknik. Terus itu sih cukup struggle juga di semester 1 karena harus belajar akuntansi. Tapi untuk yang 2020 sekarang udah nggak ada Bu akuntansi di administrasi negara awal, jadi udah nggak ada akuntansi. Terus juga nanti kalau di semester 3, semester 4 ada statistik, jadi bukan berarti masuk administrasi negara nggak ngitung-ngitung, tetap ada statistik. Terus mungkin ya itu, jadi setiap universitas itu apa yang dipelajarin beda, jadi mungkin lebih dicari tahu dulu. Terus
yaitu kalian harus siap aja kalau misalnya mau masuk ilmu administrasi negara, harus ini sih, harus seneng sama apa yang dipelajarin, politik pemerintahan dan lain, kan itu cukup rumit. Ya maksudnya cukup sensitif lah Bu. Betul. Ya cukup sensitif politik pemerintahan itu. Terus harus bisa diskusi juga sih Bu. Karena setiap berargumen, jadi harus bisa berargumen dan mengemukakan pendapat yang relate sama lagi dibahas gitu. Ya benar. Oke, ada lagi mungkin? Mungkin kalau untuk yang masih bingung-bingung, nggak apa-apa sih, take your time aja karena semua orang itu punya waktunya masing-masing ya Bu. Jadi jangan compare diri sendiri sama orang lain gitu, nggak ada habisnya gitu kalau compare. Itu sih. Jadi seperti Kak Nabila dulu juga kan pasti pernah merasakan galau, tapi mungkin sekarang udah fase itu adalah fase yang udah terlewat gitu kan. Jadi buat kalian nih, yang pertama buat pesan dari Kak Nabila nih, cari tahu dulu, jangan sampai kalian pilih jurusan tapi kalian nggak ada bayangan itu belajarnya apa, terus ternyata persepsinya apa, ekspektasinya apa, ternyata realitanya apa. Akhirnya jadi nggak pakai hati buat ngejalanin kuliahnya gitu ya kan ya. Yang kemudian yang kedua tadi yang masih galau, kalian jangan membandingkan, jangan melihat ibaratnya kayak kita nih misalnya duduk nih, jangan lihat ke atas terus gitu, tapi sekali kita lihat yang ini kita, atau mungkin lihat yang di bawah kita, karena setiap orang punya proses perjuangannya masing-masing gitu. Mungkin kok enak ya kakak itu, kok enak ya si Anu si ini diterima di sini, tapi kan kita nggak tahu kan, mungkin Allah tuh sudah mempersiapkan yang terbaik untuk kita gitu ya. Karena setiap orang punya timeline-nya masing-masing. Betul, ada fase gitu, seperti Kak Nabila dulu pernah melewati fase itu dan sudah bisa bisa struggle sampai sekarang gitu kan di UI gitu kan. Nah, jadi kalian pun juga sama bisa gitu. Wow, menarik banget nih Kak tentang administrasi negara. Jadi kemarin juga banyak pertanyaan pada saat sesi konseling itu sama Ibu, anak-anak banyak yang nanya, Bu, administrasi negara itu belajarnya apa sih? Ya mungkin kalau Ibu menjelaskan sebagai kapasitasnya Ibu guru BK gitu. Tapi kan kalau mungkin alumni itu kan biasa, kalau kakak kelasnya lebih pengalaman. Ini loh gini, saya dulu ngalamin kayak gini gitu kan. Nah mungkin sedikit sebelum closing, Ibu mau pertanyaan satu lagi yang banyak ditanyain sama anak-anak ketika mau masuk atau milih UI. Mereka yang ditanyakan adalah, Bu, benar nggak sih UI itu UKT-nya besar atau bayarannya itu high gitu ibaratnya. Nah kalau Kak Nabila sendiri bagaimana? Kalau untuk UKT di UI kan kalau misalnya lewat jalur, kan kalau simak ada paralel ya, S1 paralel itu mungkin kemungkinan akan mahal, tapi kalau S1 reguler itu bisa disesuaikan dengan gaji orang tua dari 0 sampai 7 juta kalau nggak salah. Jadi range-nya 0 sampai 7 juta. Nah, terus kalau saya sendiri alhamdulillah dapat beasiswa nih bidik misi, jadi alhamdulillah gratis. Terus kalian kalau masuk UI nggak usah takut, soalnya ketika kalian udah jadi mahasiswa UI, beasiswa itu bertebaran di mana-mana, jadi banyak banget, tinggal kaliannya aja mau cari apa enggak. Jadi kalau mau kuliah sih nggak takut sih Bu, tentang uang itu jangan ditakutin karena opportunity itu banyak banget. Betul, tinggal tergantung kaliannya bagaimana memanfaatkan peluangnya ya. Oke, wow, menarik banget nih cerita tentang administrasi negara dan pengalamannya Kak Nabila. Nah mungkin untuk sharing kali ini kita sudahi dulu, tapi mungkin sebelum Ibu sudahi, buat kalian yang pengen tanya-tanya atau DM ya Kak ya, atau WA gitu kan, tanya-tanya sharing gimana pengalamannya Kak Nabila lebih detailnya lagi, kalian bisa follow di Instagram @fathanabila _NLL. Aduh, nanti ada di sini ya, kalian nanti bisa follow aja, nanti terus di sini nanti kalian follow, dan mungkin Bu boleh nggak saya DM atau minta nomor WA nanti, silakan untuk sharing lebih lanjutnya yang mungkin hal-hal yang tidak disampaikan di video ini tapi kalian mau pengen tanyain gitu, silakan ya Kak ya, nanti dibalas ya Kak gitu. Nah untuk sharing kali ini terima kasih Kak Nabila ya sudah menyempatkan waktu hadir ke sekolah. Nah untuk sharing